berpikir olehku bahwa hidupku akan berubah 360 derajat. Bak roller coaster yang melaju kencang di atas jalur lintasannya. Aku yang dulu sangat sehat, kini harus berjuang keras mempertahankan hidup, melawan penyakit yang telah membersamaiku sejak 4 tahun yang lalu. Semua ini harus kulakukan demi anakku, suamiku, orang tuaku, orang-orang yang mencintaiku, dan tentunya demi diriku sendiri. Kisah perjuanganku bermula pada bulan Oktober 2016. Menjelang takbir Idul Adha pada sore hari itu, tiba-tiba dada sebelah kiriku terasa sangat sakit. Aku hampir tidak bisa bernapas. Terasa nyeri sekali. Aku ambil obat pereda nyeri di kotak obat dan meminumnya. Namun, sakit itu tak kunjung menghilang. Justru aku merasakan nyeri yang lebih hebat lagi. Sejak itu, aku berpikir dan berkata dalam hati, ada apa denganku? Malam harinya aku sangat gelisah. Rasa nyeri yang hebat membuatku tidak bisa tidur. Ada yang tidak beres dengan badanku, dan aku yakin ini ada hubungannya dengan benjolan yang berada di dada kiriku, yang sebenarnya sudah kuketahui sejak beberapa bulan yang lalu. Keesokan harinya, dikarenakan rasa sakit yang tidak menghilang juga, aku memutuskan untuk memeriksanya ke sebuah rumah sakit yang terletak tidak jauh dari rumahku. Perasaanku sudah tidak karuan. Aku berpikir macam-macam. Hatiku kacau, takut, sedih. Rasanya semua berantakan. Aku tahu rasa sakit itu ada hubungannya dengan benjolan itu. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, aku harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. Setibanya di sana, seorang dokter bedah onkologi langsung menginstruksikan untuk operasi. Tanpa berpikir panjang, dengan rasa sakit yang sudah tak tertahankan, aku dan suamiku menyetujuinya. Sesampainya di rumah, aku terdiam termenung. Aku tidak bisa berpikir. Aku menangis. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Lirihku di antara isak tangis. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah sakit bersiap untuk operasi. Sebelum berangkat, aku berdoa kepadanya. Ya Allah, semua terjadi atas kehendak-Mu. Aku tidak bisa melewati semua ini sendiri tanpa-Mu. Ya Allah, temani aku di setiap langkahku dalam berikhtiar di jalan-Mu. Aku memohon kekuatan-Mu. Aku bersyukur operasi berjalan lancar. Setelah 1 minggu menunggu, akhirnya hasil operasi itu keluar. Benar adanya. Persis seperti dugaanku, kanker payudara. Dokter memvonisku mengidap penyakit kanker payudara. Bukan lagi seperti tersambar petir, lebih dari itu yang kurasakan. Sungguh tidak bisa aku ungkapkan rasa syoknya. Aku menangis dan menangis lagi. Kupandangi wajah suamiku, dia mencoba tersenyum tegar. Tidak apa-apa. Aku akan selalu menemanimu. Tidak perlu takut. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama, kata suamiku. Setelah mendengar penjelasan dokter yang panjang lebar, aku dan suamiku memutuskan untuk melakukan operasi lagi, pengangkatan payudara. Aku memutuskan untuk mengambil jalan medis sebagai ikhtiar mencari kesembuhan. Aku mencoba untuk tidak menangis lagi. Kuusap air mataku.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku harus kuat. Aku pasti bisa. Demi anakku yang sedang menungguku di rumah. Kumantapkan hatiku untuk mengikuti serangkaian pengobatan. Kemoterapi dan radiasi adalah rangkaian pengobatan yang harus aku lakukan selanjutnya. Ditambah lagi, aku juga harus berkonsentrasi mengobati penyakit jantung dan kista yang muncul setelah adanya penyakit kanker itu. Aku tahu perjalananku akan panjang, terjal membatu. Namun, aku selalu yakin bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dalam kurun waktu 3 tahun, aku sudah melakukan 2 kali operasi, 9 kali kemoterapi payudara, 24 kali kemoterapi tulang, 25 kali radiasi, dan juga terapi jantung. Aku tidak percaya bahwa aku bisa melewati semua itu. Setelah semua pengobatan itu selesai, dokter mengatakan bahwa kondisiku cukup bagus. Aku harus menjaga pola makan dan gaya hidup sehat agar sel kanker itu tidak muncul lagi. Jujur saja, aku mengalami banyak kehilangan dengan peristiwa yang memilukan itu. Sebagai seorang wanita yang saat ini hidup hanya dengan 1 payudara, bukan hal yang mudah bagiku untuk berdamai dengan keadaanku sekarang. Aku juga kehilangan pekerjaan mengajarku. Aku juga kehilangan mimpiku untuk melanjutkan studiku lagi dengan kondisi kesehatanku yang sudah tidak sebaik dulu. Aku juga mengalami guncangan ekonomi rumah tangga, di mana suamiku juga harus rela kehilangan pekerjaannya demi merawat dan menemaniku selama pengobatan. Namun itu bukan lagi menjadi beban pikiranku. Allah Subhanahu Ta'ala adalah sebaik-baik penolong. Dialah Tuhan yang Maha Agung. Dari beberapa kejadian yang terjadi dalam hidupku beberapa tahun belakangan ini, aku mencoba mengambil hikmah dari musibah. Aku belajar kuat dan tegar menerima segala ujiannya dengan tersenyum lebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memberikan ujian seberat ini tanpa tujuan. Perjalanan terjalku selama pengobatan kemarin menyisakan luka yang amat dalam buatku. Banyak mimpiku yang hilang begitu saja. Banyak mimpiku yang harus kukubur dalam-dalam. Aku harus menggantinya dengan impian baru. Rasa sedih karena kesehatan yang sudah tidak lagi prima. Semua rasa kecewa karena kehilangan pekerjaan harus kuubah menjadi semangat baru agar aku bisa melanjutkan hidupku dengan lebih percaya diri lagi. Aku mencoba mengumpulkan serpihan-serpihan rasa yang telah hancur untuk kuperbaiki menjadi sebuah rasa yang baru. Akhirnya, dengan segala pertimbangan yang ada, aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja sebagai guru seperti dulu. Berat rasanya meninggalkan profesi yang mulia itu. Namun, mengingat kondisi kesehatanku yang sudah tidak bisa bekerja berat seperti dulu lagi, dan atas pertimbangan seringnya aku opname di rumah sakit karena kesehatan yang menurun, aku rasa keputusan itu yang terbaik. Apalagi aku juga harus berkonsentrasi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Kini aku sudah mulai terbiasa dengan penyakitku. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluargaku. Mereka jauh lebih penting dari hal apapun. Apalagi anakku yang saat ini masih kecil. Dia masih sangat membutuhkan keberadaanku. Tanggung jawabku sebagai seorang ibu jauh lebih besar daripada sekedar memikirkan keinginanku untuk menjadi wanita karir.
Aku mencoba menikmati hari-hariku yang berbeda. Aku belajar menerima kenyataan, memulai lagi semuanya dari awal. Kususun lagi rencana-rencana baru agar aku lebih bersemangat menjalani hidup. Jika aku terlalu memikirkan penyakitku, maka yang ada justru itu akan menurunkan sistem imunku. Tentu saja aku tidak mau terus-menerus keluar masuk rumah sakit seperti dulu. Aku harus pandai-pandai menjaga kesehatanku sendiri. Alih-alih mencari pekerjaan baru, justru aku mencoba menikmati peranku sebagai ibu rumah tangga. Sebenarnya tidak ada yang baru dengan itu, tetapi semua kini tampak jauh berbeda. Dulu, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai wanita karir. Kini, apa yang terjadi sebaliknya? Pekerjaan utamaku adalah seorang ibu rumah tangga. Tidak paruh waktu, tetapi 24 jam sebagai ibu rumah tangga. Dahulu, aku yang selalu memegang buku dan pena, kini aku lebih sering memegang sapu, pisau, dan cucian kotor yang menumpuk. Jika dahulu aku menghabiskan waktuku di depan laptop demi menyiapkan materi-materi baru untuk siswaku, kini hampir tiap detik aku bergelut dengan pekerjaan rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga bukan predikat biasa. Entah kenapa, saat ini aku lebih nyaman menjadi seorang ibu rumah tangga daripada profesiku yang dulu. Mungkin gajinya tidak seberapa, bahkan tanpa gaji. Namun, aku merasa bangga bisa menjadi ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu bersama keluarga. Sebagai profesi yang menurutku sama mulianya dengan pengorbanan seorang guru, profesi yang mendapat mandat serta gaji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tangan seorang ibu rumah tanggalah harapan sebuah keluarga itu terbentuk. Aku mulai menyadari betapa pentingnya peran seorang ibu rumah tangga dalam sebuah keluarga. Betapa naifnya aku dulu yang suka menyepelekan peranku yang satu ini. Aku lebih mementingkan pekerjaanku sehingga tak sedikit pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai. Urusan anak dan suami dahulu tidak pernah menjadi prioritas utama. Urusan anak dan suami dahulu tidak pernah menjadi prioritas utama. Aku bersyukur dengan profesiku yang baru ini. Meskipun tidak bisa dipungkiri, ada kerinduan yang mendalam untuk bisa mengajar lagi. Ya Allah, beri hamba keteguhan hati untuk menjalani semua ini. Aku tidak ingin berubah pikiran karena rasa bosan itu. Sesekali aku pergi keluar sendiri, berjalan-jalan, atau sekedar berkunjung ke rumah teman. Pergi ke perpustakaan atau ke toko buku untuk mencari inspirasi yang baru. Dari sanalah aku mendapatkan angin baru serta ketenangan. Rasa hampa yang tadinya muncul, kini sirna sudah. Tak ada lagi rasa bosan dan jenuh itu. Setiap kali aku merasa hampa dan sepi, kulakukan semua aktivitas itu demi menghibur diriku sendiri. 1 tahun pasca pengobatan selesai, kutemukan kondisi kesehatanku yang semakin membaik. Rasa nyeri yang dahulu sering menghampiri, kini sudah tidak ada lagi. Bahkan penyakit sesak napas yang dulu muncul akibat dari kemoterapi, kini sedikit demi sedikit juga sudah mulai menghilang. Aku sangat bersyukur dan merasa lega. Aku yakin hal ini terjadi karena kondisi hati dan jiwaku yang bisa tenang,
Meskipun berhadapan dengan penyakit ganas, di mana ketenangan hati itu bisa aku peroleh karena aku lebih banyak di rumah. Bukan apa-apa, hanya saja jika aku bekerja seperti dulu, tentu saja aku mempunyai beban pekerjaan yang berat terhadap tugasku. Beban tugas itulah yang menjadi cikal bakal stres seseorang, dan itulah yang aku hindari. Setelah mengetahui keadaanku yang semakin membaik, aku memberanikan diri untuk beraktivitas keluar. Entah datang ke kajian kemuslimahan atau sekedar mengikuti seminar atau pelatihan. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan kesehatanku. Aku meminta izin suamiku bahwa aku ingin membuka usaha di rumah agar aku tetap bisa produktif. Meskipun aku hanya seorang ibu rumah tangga, suamiku sendiri tidak pernah melarangku untuk bekerja lagi, asalkan itu tidak mengganggu kesehatanku. Berbekal bakat keterampilan yang kupunya, aku mengajak 2 orang temanku untuk bersama-sama membuka usaha kerajinan tangan. Kebetulan, kedua temanku ini juga ibu rumah tangga. Memiliki niat yang sama, kami bertiga mulai menjalankan usaha ini. Sebenarnya, aku hanya ingin mencari kegiatan baru agar aku tidak merasa bosan dan terpaku dengan penyakitku. Ini hanya sekedar caraku untuk mengalihkan perhatianku. Aku dan teman-temanku memiliki cita-cita yang sama, yaitu menjadi ibu rumah tangga yang produktif. Sekarang, hampir setiap hari, aku membuka produk-produk kerajinan tangan yang baru untuk dipasarkan dan dijual. Aku sangat menikmati kegiatan baruku ini. Aku menyukainya. Selain dapat membantu perekonomian rumah tangga, aku juga tetap bisa menunaikan tugas dan kewajibanku sebagai ibu rumah tangga. Aku masih bisa mengurusi anak dan suamiku, meskipun aku disibukkan dengan jarum, benang, dan kain. Tak pernah terbayangkan olehku betapa indahnya hidupku saat ini. Aku bisa menghasilkan uang sembari tetap bisa menomorsatukan keluarga. Hal yang terpenting adalah aku tidak terpaku dengan penyakitku. Aku bisa mengetahui setiap perkembangan anakku dan setia mendampingi serta melayani suamiku. Aku senang, mereka pun juga bahagia. Apalagi yang lebih menyenangkan daripada ini? Adakah yang lebih membahagiakan dibandingkan bersatunya keluarga dalam keharmonisan? Sesuatu yang mungkin tidak aku dapatkan jika aku masih bekerja seperti dahulu. Kini aku mulai mengerti mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian seberat ini kepadaku. Aku mulai paham mengapa Allah meletakkanku dalam kesulitan ini. Ujian itu mendewasakan. Ujian itu meningkatkan keimanan. Ujian itu melatih kesabaran. 4 tahun berjuang dalam kegetiran menyisakan momen-momen kesabaran yang tak terlupakan. Momen-momen kesabaran itu mengajarkanku betapa berharganya hidup ini. Betapa membahagiakannya menjadi manusia yang bermanfaat. Momen-momen kesabaran itu tidak akan aku peroleh jika alur kehidupanku biasa-biasa saja. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, ku tatap masa depanku lebih gemilang. Tidak hanya sekedar mengejar dunia, tetapi akhirat menjadi tujuan utama. Aku bukan siapa-siapa tanpa Allah yang selalu menolongku. Aku tidak bisa seperti ini tanpa kasih sayangnya. Oleh sebab itu, keputusanku menjadi ibu rumah tangga adalah keputusan terbaik. Sebuah keputusan yang insya Allah mendapat ridhonya. Sebuah keputusan yang semoga lebih mendekatkanku kepada surganya. Dengan menjadi ibu rumah tangga, aku lanjutkan hidupku justru dengan lebih semangat, lebih yakin
bahwa aku akan selalu sehat dan lebih mantap menatap masa depan. Aku seperti terlahir kembali. Tidak ada lagi tangisan pilu atau perasaan kecewa yang dulu membara. Aku merasa lebih bahagia, ibarat pelangi yang muncul setelah hujan badai. Hidupku kini lebih berwarna setelah ditimpa ujian berat itu. Itulah pelangi yang muncul di balik hujan.